Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliananda Putri dengan NIM 2151615 dari kelas 2A Prodi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai alat peraga rumah susun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah media pembelajaran matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Rosdina Sundayana, MPD. Langsung saja kepada pembahasan, mungkin saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Ini adalah bentuk alat peraga yang akan kita bahas. Selanjutnya ada pengertian rumah susun. Rumah susun adalah alat peraga yang mempunyai kegunaan untuk menemukan pola bilangan barisan dan menentukan suku ke n barisan pola bilangan dengan cara bereksplorasi. Selanjutnya ada penggunaan alat peraga, yaitu yang pertama, siapkan lempengan-lempengan kayu berbentuk persegi panjang. Kedua, susun lempengan tersebut menjadi rumah susun 1, rumah susun 2, dan seterusnya, seperti pada gambar di slide sebelumnya. Ketiga, hitunglah banyak lempengan yang mensusun rumah susun. Yang keempat, urutan bilangan dari banyaknya lempengan akan membentuk suatu barisan. Aturan rumus dari banyaknya lempengan rumah susun ke n. Seperti yang telah dijelaskan pada poin ketiga, jadi kita harus menghitung banyaknya lempengan yang mensusun rumah susun. Setelah dihitung, kita masukkan hasil hitungannya ke tabel yang ada di sebelah kanan. Langsung masuk ke rumah susun yang pertama, di mana kita bisa melihat bahwa rumah susun pertama terdiri dari 3 lempengan. Jadi kita tulis di tabel banyaknya lempengan rumah susun yang pertama adalah 3. Lalu di rumah susun yang kedua ada 9 lempengan kayu, maka kita tulis di tabel 9 lempengan kayu pada rumah susun kedua. Lalu ada rumah susun ketiga yang berisi 18, kita tuliskan juga. Dan yang keempat ada 30 lempengan yang menyusun dari rumah susun keempat. Perlu kita ingat bahwa barisan aritmatika adalah sekumpulan objek yang disusun menurut pola tertentu atau suatu barisan angka-angka di mana U1 dikurangi U2 sama dengan U3 dikurangi U2 sama dengan UN dikurangi UN kurang 1. Karena hasil hitung banyaknya lempengan kayu yang menyusun rumah susun, jika diurutkan akan menjadi suatu pola bilangan, barisan bilangan, maka kita urutkan, lalu kita harus mencari bedanya. Di sini ada U1, U2, U3, dan U4. U1-nya yaitu 3, U2-nya yaitu 9, U3-nya 18, dan U4-nya adalah 30. Tadi di slide sebelumnya, kan dikatakan bahwa barisan bilangan adalah dengan mempunyai pola U2 dikurangi U1. Nah, U2-nya di sini ada 9, dikurangi 3 ada 6. Lalu 18 dikurangi 9, hasilnya 9, 30 dikurangi 18, hasilnya 12. Karena hasilnya belum sama semua, jadi kita kurangkan lagi hasil pengurangan yang sebelumnya. Tadi ada 9 dan 6. Jadi kita kurangkan 9 kurangi 6 sama dengan 3, lalu ada 12 dikurangi 9, 3 sama dengan 3. Jadi hasilnya di sini kan sudah sama. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa barisan ini merupakan barisan dengan beda tingkat 2. Maka untuk mencari aturan rumus barisan tersebut, kita dapat menggunakan rumus barisan aritmatika tingkat 2 yaitu UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Dari rumus umum UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C, kita dapat mencari rumus rumah susun yang tadi kita bahas, di mana kita mendapat U1 sama dengan A1 kuadrat ditambah B1 ditambah C sama dengan A tambah B tambah C sama dengan 3, U2 sama dengan A2 tambah B2 ditambah C sama dengan 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan 9, U3 sama dengan A3 kuadrat ditambah B3 ditambah C sama dengan 9A ditambah 3B ditambah C sama dengan 9. Dan yang terakhir ada U4 sama dengan A4 kuadrat ditambah B4 ditambah C sama dengan 16A ditambah 4B ditambah C sama dengan 30.
Setelah menentukan rumus tadi, kita harus mencari nilai A, B, dan C-nya. Diingatkan kembali bahwa U2 dikurangi U1 sama dengan U3 dikurangi U2, sama dengan UN dikurangi UN kurang 1. Maka tadi ada A tambah B tambah C sama dengan 3, ada 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan 9, ada 9A ditambah 3B ditambah C sama dengan 18, dan yang terakhir ada 16A ditambah 4B ditambah C sama dengan 30. Kan U2 dikurangi U1 harus sama dengan U3 dikurangi U2. Jadi U2-nya 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan 9 dikurangi A tambah B tambah C sama dengan 3. Hasilnya adalah 3A ditambah B sama dengan 9. Lalu 9A ditambah 3B ditambah C sama dengan 18 dikurangi 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan 9 sama dengan 5A ditambah B sama dengan 9. Yang ketiga ada 16A ditambah 4B ditambah C sama dengan 30 dikurangi 9A ditambah 3B ditambah C sama dengan 18 sama dengan 7A ditambah B sama dengan 12. Kan di sini bedanya belum sama ya, kita nyarinya bedanya yang sama. Jadi kita turunkan lagi beda dari suku ketiga dan kedua dikurangi beda dari suku kedua sama suku pertama, yaitu 5A ditambah B sama dengan 9 dikurangi 3A ditambah B sama dengan 6. Hasilnya 2A sama dengan 3, lalu ada 7A ditambah B sama dengan 12 dikurangi 5A ditambah B sama dengan 9 sama dengan 2A sama dengan 3. Di sini kita bisa melihat bahwa keduanya sudah sama, yaitu 2A sama dengan 3, maka diperoleh nilai A yaitu 2A sama dengan 3 sama dengan A sama dengan 3 per 2 atau A sama dengan 1,5. Untuk mencari B-nya, kita substitusikan nilai A sama dengan 1,5 pada persamaan 3A ditambah B sama dengan 6, yaitu 3 dikali 1,5 ditambah B sama dengan 6, 3 dikali 1,5 yaitu 4,5 ditambah B sama dengan 6, B sama dengan 6 dikurangi 4,5, maka hasilnya adalah B sama dengan 1,5. Untuk mencari nilai C, kita substitusikan A sama dengan 1,5 dan B sama dengan 1,5 ke persamaan A tambah B tambah C sama dengan 3. Yaitu 1,5 ditambah 1,5 ditambah C sama dengan 3. 3 ditambah C sama dengan 3. C sama dengan 3 kurangi 3. C sama dengan 0. Jadi nilai A sama dengan 1,5, B sama dengan 1,5, dan C adalah 0. Selanjutnya ada contoh soal tentukan banyaknya jumlah lempengan kayu pada rumah susun kelima. Untuk penyelesaiannya yaitu U5 sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. U5 sama dengan A5 kuadrat ditambah B5 ditambah C sama dengan 25A ditambah 5B ditambah C. Kita masukkan nilai A, B, dan C-nya. Jadi U5 sama dengan 25 dikali 1,5 ditambah 5 dikali 1,5 ditambah 0 sama dengan 37,5 ditambah 7,5 ditambah 0 sama dengan 45. Untuk pembuktiannya kita bisa lihat di sebelah kanannya ada gambar rumah susun yang telah dihitung secara manual. Jika dilihat dari menggunakan rumus dengan dihitung secara manual sudah sama, jadi dapat kita simpulkan bahwa perhitungan kita tadi sudah benar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.